dapat informasi hari ini 2 positif, itu betul Bapak? Iya, jadi sebagaimana laporan yang sudah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dan juga uh, juru bicara tim gugus gugus tugas pengendalian COVID-19 di Papua terkait dengan 2 kasus baru yang ditemukan di Timika itu benar. Dan yang disampaikan tadi itu adalah dari 4 sampel pasien dalam pengawasan yang sedang dirawat. Kemudian 2 kasus ini adalah impor kasus di Timika. Jadi ada riwayat perjalanan dari luar Papua. Kemudian ada 1 kasus yaitu dari 4 pasien yang dirawat, 1 kasus negatif. Kemudian yang 2 kasus itu positif dan kasusnya itu adalah import case. Mereka adalah penduduk Mimika yang ada di luar Timika, kemudian kembali ke Timika dan mengalami gejala-gejala dan juga memiliki faktor risiko. Dan saat diperiksa ternyata mereka adalah positif COVID-19. Kemudian sampai hari ini jam 8 malam atau 20.00 sudah ada 13 pasien dalam pengawasan. Kemudian didapati 7 orang adalah orang dalam pemantauan dan 19 orang adalah orang tanpa gejala. Sehingga total semua adalah 39 orang. Kasus atau temuan ini status pasien dalam pengawasan maupun orang dalam pemantauan serta orang tanpa gejala, ini adalah hasil kasus yang ditemukan sejak tanggal 25 Maret hingga malam ini tanggal 29 Maret tahun 2020. Jadi masih ada 1 kasus PDP yang kami masih menunggu hasil pemeriksaannya. Dan untuk hasilnya tentu saja sesuai dengan protokol kami akan menunggu penyampaian resmi dari Kementerian Kesehatan dan juga Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Baik, dan ya silakan Pak. Apa yang akan kami lakukan atau apa yang akan kami lakukan ke depan, yaitu adalah melakukan tracing kontak, baik kontak erat dari pasien 01 dan 02 di Kabupaten Mimika. Jadi kontak erat, kemudian kami juga akan memantau kira-kira pada lokasi-lokasi mana saja orang tersebut dia pernah berkunjung. Kami coba akan mencari tahu lokasi-lokasi, sehingga di situ pun kami akan coba memastikan supaya tidak terjadi transmisi lokal. Nah, saran saya adalah masyarakat Mimika harus tetap ada di dalam rumah. Dengan 2 kasus ini, kalau misalnya hitung-hitungan kontak dari pasien yang sudah dinyatakan positif COVID-19, kalau minimal mereka melakukan kontak erat dengan anggota keluarga,
4 orang dan 4 orang juga akan melakukan kontak erat dengan orang lain, maka tentu saja bisa-bisa tracing kontak kita bisa mendapat antara 30 sampai 50 orang per satu kasus. Apalagi kalau nanti dikaji informasinya, sejauh mana mereka yang terinfeksi dan kontak eratnya pergi berkunjung, misalnya di tempat-tempat perbelanjaan umum, atau di tempat-tempat yang biasanya orang berkerumun. Oleh karena itu, untuk menghindari transmisi lokal, kami sangat berharap dari masyarakat Kabupaten Mimika untuk tetap tinggal di dalam rumah. Yang kami jaga atau kami lindungi masyarakat Mimika adalah jangan sampai terjadi transmisi lokal. Dengan adanya 2 kasus yang disampaikan oleh gugus tugas Provinsi Papua, ini menunjukkan bahwa sudah terjadi outbreak karena kasus sebelumnya COVID-19 tidak ada di Mimika. Ini artinya adalah terjadi outbreak di Kabupaten Mimika. Sehingga kami tetap berharap masyarakat Mimika harus mampu tinggal di dalam rumah, tidak melakukan kunjungan ke tempat-tempat umum. Pemerintah sudah melakukan upaya yang sangat maksimal, dan kami akan terus melakukan upaya tersebut. Besok, tim Puskesmas juga akan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dalam bahasa daerah, terutama bahasa Namungme dan Kamoro, dan juga 5 suku kekerabatan. Kemudian penyemprotan masih akan tetap dilakukan, terutama untuk cairan disinfektan yang akan kami semprot di tempat-tempat umum. Saya tetap berharap, pertama, masyarakat Mimika, hal yang utama untuk tidak terinfeksi, maka harus tetap tinggal dalam rumah. Yang kedua, tetap mencuci tangan. Jika tangan tidak dicuci, maka jangan menyentuh mulut, hidung, ataupun mata. Yang ketiga, saya sangat berharap physical distancing, menjaga jarak antara satu orang dengan orang lain, ataupun tidak berkumpul pada pertemuan-pertemuan di mana menghadirkan banyak orang, atau social distancing. Ini menjadi penting. Masa keemasan kita, yaitu minggu lalu, dan masa keemasan kedua setelah adanya pembatasan transportasi darat dan laut, maka kita mulai menemukan kasus. Kasus ini bisa dihentikan kalau masyarakat Mimika dengan bijaksana bisa tetap ada di dalam rumah. Dan berikan kami kesempatan untuk melakukan tracing kontak atau mencari kontak. Dan kami juga berharap jika orang-orang yang kami temui, mohon kami dibantu, karena apapun persoalannya, informasi dari tracing kontak yang disebutkan oleh pasien itu menjadi bermanfaat untuk kami untuk melakukan penelusuran lebih mendalam terhadap orang-orang yang sudah pernah melakukan kontak baik langsung dengan mereka yang terinfeksi COVID-19 ataupun keluarga, kerabat yang pernah kontak dengan mereka yang mengidap COVID-19. Dan hal yang terpenting juga untuk masyarakat Mimika, yaitu jangan ada stigma, jangan ada diskriminasi bagi orang yang sudah terinfeksi COVID-19 serta keluarganya. Stigma dan diskriminasi itu akan menjadi penghambat bagi upaya pemutusan rantai penularan, terutama transmisi lokal. Nah, itulah saya pikir beberapa hal yang kami mewakili gugus tugas bisa sampaikan di kesempatan ini kepada masyarakat Mimika. Masyarakat Mimika tidak boleh panik, namun tetap waspada. Kewaspadaan itu dengan cara tetap tinggal di dalam rumah. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, menggunakan masker.
Kemudian yang keempat, lakukan physical distancing dan juga social distancing. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Oke, baik Pak Rey, terima kasih banyak. Iya, Pertanyaan satu lagi Pak, berarti untuk pasien yang positif ini sebelumnya itu melaporkan diri melalui 119 atau mungkin melalui puskesmas atau bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan? baik. Pasien 01 ini, 01 itu Iya, sangat kooperatif karena atas kesadaran sendiri melakukan konsultasi di salah satu rumah sakit swasta di Timika, iya. dan setelah itu dianjurkan untuk pergi ke RSUD Mimika selaku rumah sakit rujukan. Oke, berarti Kemudian mm-mm, tetapi dipantau oleh call center. siap. Dipantau oleh call center dan setelah itu atas inisiatif sendiri pergi ke rumah sakit. Nah, dan yang kedua, pasien 02 ini ditemukan di rumah sakit swasta yang sama, kemudian pihak rumah sakit swasta ini menghubungi call center, yaitu PSC 119, dan kemudian PSC 119 menjemput untuk diantar ke RSUD Mimika. Oke, baik Jadi Pak. Mhm. dari 4 pasien dalam pengawasan itu satu kasus yang pertama itu negatif, kemudian pasien yang kedua dan yang ketiga, sampel kedua dan ketiga adalah positif. Baik. Oke Pak, untuk mengecek hasilnya itu apakah dikirimkan dari Jakarta atau dari Jayapura Pak? Ya, hasilnya dikirim, sampelnya ada yang dikirim ke Jayapura, tapi juga ada yang dikirim ke Jakarta. Oh gitu ya. Jadi Ya, untuk umurnya sendiri Pak, kita boleh tahu Pak? iya. Pasien yang negatif adalah berusia 1 tahun 11 bulan. Kemudian selanjutnya pasien yang dalam pengawasan itu ada yang berusia, sebentar ya, berusia 49 tahun. 49 tahun ya? Ya, Oke, baik. ya. Pak Ray, untuk kejelasan sendiri dan untuk APD. 49 tahun dan Mm, 49 tahun antara usia 45 sampai 54 tahun. Dan yang berikut adalah berusia antara 25 sampai pada golongan umur 25 sampai 34 tahun, dan yang satunya lagi pada golongan umur 45 sampai 50. Golongan umur 25 hingga 34 tahun. Oke Pak, lanjut. Yang satunya golongan umur 45 sampai 54 tahun. Ya. Ya, itu aja. Oke. Yang 2 positif. Baik Yang Pak. satunya yang negatif itu anak ya, usianya 1 tahun 11 bulan. Oke, baik. Kemudian Pak, untuk APD tenaga medis sendiri ada arahan khusus Pak? Ya, kami baru terima tadi, ini pesanan kami sudah datang. Ada jadi baju hazmat, itu yang lengkap ada 150, nanti masih ada datang lagi karena kami memesan 500. Kemudian ada beberapa alat pelindung diri seperti masker, handskun, kemudian ada juga cairan disinfektan dan spray can elektrik yang mulai besok akan kami fungsikan juga di tempat-tempat umum. Barang-barang tersebut tadi baru tiba sore hari, dan nanti besok pagi akan ada barang yang masuk baik dari Jakarta maupun dari Jayapura.
Oke, baik Pak. Untuk obat sendiri Pak yang kemarin Presiden informasikan untuk wilayah Papua kira-kira nanti didistribusikan atau gimana Pak? Iya, saya pikir nanti pasti kami akan dapat. Jadi kami masih koordinasi dengan provinsi. Kira-kira persyaratan seperti apa, surat menyurat itu akan pasti dilakukan. Nanti besok baru akan kami koordinasi dengan provinsi. Oke, Tapi Pak. stok obat-obatan kami di IFK, di instalasi farmasi kabupaten, terutama obat-obat yang untuk antibiotik, kemudian obat terkait dengan batuk, penurun panas, saya pikir masih cukup, tetapi kami tetap mengantisipasi jika terjadi kemungkinan terburuk. Stok obat-obatan dan alat-alat medis, bahan medis habis pakai harus tetap tersedia. Tapi sampai malam ini kami punya stok logistik untuk penanggulangan COVID-19, itu masih bisa bertahan sampai 3 bulan ke depan. Kecuali APD, kecuali baju halmes atau itu hazmat itu. Iya. Itu yang akan kami tetap tambahkan karena ini semakin banyak kasus, kami pasti akan melakukan pencarian kontak. Ketika menemukan kontak, maka sudah pasti wajib ketika pengambilan sampel atau rujukan itu harus tetap menggunakan alat pelindung diri yang komplit. Siap. Baik Pak, untuk penyampaian Bapak kemarin yang untuk alat tes itu yang sekitar 200 itu gimana perkembangannya Pak? Ya, saya pikir sampai malam ini kebijakan dari Kementerian Kesehatan untuk testing tetap menggunakan PCR, jadi tes DNA, sehingga kami masih menunggu kebijakan. Memang harapan kami tes cepat atau rapid test ini bisa ada di daerah-daerah, supaya paling tidak ini bisa membuat cepat mengambil langkah pengobatan, tapi juga untuk pencegahan bagi orang-orang yang kontak. Dengan diketahui atau dipastikan kasusnya positif atau negatif, maka bisa akan ada langkah-langkah untuk pencegahan penyebaran seperti itu.